Fenomena maraknya pengibaran bendera One Piece jelang 17 Agustus itu ya tidak perlu ditanggapi secara reaktif ya, bahwa itu satu hal yang membutuhkan counter opinion yang berlebihan dari pihak pemerintah. Ini saya kira justru nanti akan lebih tidak produktif ya. Anggap saja pengibaran bendera One Piece itu sebagai ekspresi masyarakat yang memang sedang diperjuangkan oleh Mr. Prabowo untuk uh, memahami keresahan masyarakat itu ya. Nah ini justru nanti di situ muncul uh, barangkali ide kreatif dari pemerintah untuk merespon itu dengan cara yang lebih elegan, bukan ini upaya memecah belah bangsa, ini apa namanya, ada indikasi makar dan sebagainya. Ini saya kira satu respon yang justru menurut saya kurang kurang kondusif untuk uh, soliditas yang ingin dijalin oleh Mr. Prabowo sendiri. Solid di dalam, kemudian mencoba menaikkan profil di dunia internasional. Ini kalau terlalu responsif terhadap fenomena One Piece ini, saya kira yang terjadi akan justru merugikan pemerintah sendiri. Ya, anggap saja Mr. Prabowo itu melalui jajaran kabinetnya itu ingin justru bersama masyarakat yang mengibarkan bendera One Piece itu ya, dimana itu sebagai satu bentuk perlawanan tanpa kekerasan, sebagai ekspresi keresahan yang diwujudkan dalam pengibaran bendera One Piece ya. Nah kalau itu bisa ditemukan formulasinya oleh Mr. Prabowo, dan saya kira Mr. Prabowo harusnya mampu untuk mengemas keresahan publik itu menjadi policy yang akhirnya bisa dipahami oleh masyarakat. Mungkin ini yang banyak luput dari pengamatan orang tentang fenomena One Piece ini. Kalau saya melihatnya begini, tadi antara keresahan, keterhimpitan, dan kemudian diekspresikan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah pengibaran bendera One Piece. Itu tentu ada time lag, ada jeda waktu antara perasaan itu muncul dan ekspresi yang dikemukakan. Nah, saya kira kalau kalau Mr. Presiden itu apa namanya, terlewat dari pengamatan itu, seolah-olah bahwa ekspresi ketidakpuasan itu datang begitu saja ya, tidak melalui proses. Padahal pasti apa yang dialami oleh masyarakat tentang misalnya semakin sulitnya mencari pekerjaan, kemudian daya beli yang makin menurun sehingga kelas menengah harus makan tabungan, apalagi kalau miskin begitu ya. Ini satu keresahan yang apa namanya, eh, butuh butuh proses untuk berada dalam situasi tersebut. Jadi pemerintah dalam hal ini tidak harus terlalu merasa bersalah di istilahnya menjadi sasaran keluhan. Kalau One Piece itu kita ibaratkan sebagai satu keluhan masyarakat, yaitu ditanggapi positif saja, karena pasti mereka berada pada proses yang tidak serta-merta berada pada garis kemiskinan, kemudian kelas menengah yang terancam miskin. Dan ini Mr. Prabowo sendiri sudah
dengan sangat terang benderang siapa itu namanya masyarakat yang terancam miskin berada di garis kemiskinan, miskin ya miskin gitu saja. Artinya di situ sebetulnya Mr. Prabowo concern terhadap keresahan yang kemudian diekspresikan masyarakat menggunakan bendera One Piece. Nah, dari sini saya kira kalau Mr. Prabowo melalui jajaran baik instrumen intelijen maupun para pemikir yang berada di lingkungan kabinet ini bisa secara kreatif mensikapi itu, justru nanti yang akan diperoleh adalah satu formulasi yang jitu, yang tepat, yang itu mengena di hati masyarakat. Dan itu sebetulnya sudah dimulai oleh Mr. Prabowo. Terlepas itu ada yang kontroversi tentang misalnya tentang amnesti, tentang abolisi, dan yang terakhir adalah pemangkasan fasilitas maupun tunjangan yang dinikmati oleh para komisaris yang menurut beberapa pengamat itu sebetulnya kalau menggunakan bahasanya Said itu tukang anggur, tukang mencaci yang jadi komisaris itu dipangkas, itu sudah satu kebijakan yang tepat gitu ya. Ya saya kira semua informasi itu ketika diolah menjadi satu policy yang mengena di hati masyarakat, saya kira masyarakat juga akan setuju dengan itu ya. Nah, misalnya antara keresahan dengan ekspresi yang dimunculkan lewat One Piece itu ada satu jeda waktu untuk sampai pada satu ekspresi. Tentu Mr. Prabowo itu bisa sampai pada satu kesimpulan bahwa it's not in my period gitu ya. Tidak diawali oleh periode saya gitu. Ya boleh jadi itu diawali periode sejak penjajahan misalnya, ini extremely seperti itu. Kemiskinan yang sekarang menjadi fenomena ya kita termasuk gigan poverty ya, kalau menggunakan tolok ukur Bank Dunia ya, itu harus diterima sebagai satu warisan yang diterima oleh Mr. Prabowo ketika Mr. Prabowo mengambil alih nakoda yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan itu yang menjadi tantangan Mr. Prabowo untuk minimal dimulai untuk dituntaskan, menjawab permasalahan itu. Dan saya kira meskipun pada obrolan beberapa waktu yang lalu saya terutama 3 bulan setelah Mr. Prabowo dilantik ini, keyakinan saya semakin menurun, tapi dengan 2 kejadian beberapa hari yang lalu tentang pemberian abolisi, kemudian pemberian amnesti, dan yang tergres adalah pemangkasan fasilitas yang dinikmati oleh komisaris yang menempati posisinya tidak proper begitu ya, menurut Said Didu, si manusia merdeka ini. Saya kira saya sepakat dengan Said Didu. Mereka hanya tukang survei, kemudian tukang teriak sebagai tim sukses dan sebagainya, itu harus menduduki posisi yang mendatangkan cuan yang ya untuk ukuran masyarakat umum dalam jumlah yang sangat melimpah ini tentu melukai hati masyarakat ya. Bukan karena misalnya nih saya iri dengan
apa yang dinikmati oleh para komisaris, tapi bagaimana seseorang menduduki jabatan komisaris inilah yang membuat rasa keadilan masyarakat itu tercederai. Nah, semua itu, semua elemen eh, boleh dikatakan ketidakpuasan perasaan yang berlangsung di masyarakat itu kemudian muncullah ekspresi One Piece. Dan sekali lagi itu tentu sebuah proses yang tidak instan. Satu perasaan tertekan secara baik secara politik, secara hukum, apalagi secara ekonomi itu tentu adalah satu proses yang panjang. Extremely misalnya contohnya itu sudah dimulai sejak zaman penjajahan dulu. Nah, ketika itu semua disadari oleh Mr. Prabowo dan timnya untuk eh, menemukan formulasi yang tepat untuk mengatasi keresahan masyarakat, itu justru thumbs up yang akan panen oleh Mr. Prabowo dan tim. Tetapi kalau Mr. Prabowo overreact, reaksinya terlalu berlebihan dengan menganggap mereka berniat makar dan seterusnya, itu tentu justru yang terjadi adalah Mr. Prabowo dan timnya itu akan menuai kecaman yang lebih lanjut begitu ya. Ya, ini saya kira sebagai pemain, kalau kemarin saya ibaratkan Michael Tal, seorang pemain catur yang syarat dengan taktikal, ini saya berharap meskipun dalam banyak hal saya mengerutkan dahi dan saya barangkali jengkel kepada Mr. Prabowo, tapi in the large frame saya tetap menempatkan Mr. Prabowo sebagai seorang yang sedang berstrategi, sedang menjalankan tactical di atas papan catur, sehingga in the end of the game Mr. Prabowo keluar sebagai pemenang dalam permainan catur. Salam konstitusi.